Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Purwanto Raharjo. Kali ini saya berada di dealer Suzuki yang berada di Jalan Sutoyo, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singarampati, Kota Bengkulu. Dan di hadapan saya ada satu buah unit Suzuki SL7, dan ini adalah varian atau trim tertinggi dari Suzuki SL7. Untuk varian di bawahnya ada tipe Beta dan tipe Zeta. Oke, kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian headlampnya sudah menggunakan headlamp LED multi reflektor. Jadi untuk lampu jauh dan lampu dekat di bagian sebelah kanan ini untuk klaster lampu dekatnya. Kemudian di bagian dalam itu untuk lampu jauh. Dan XL7 ini sendiri sudah dilengkapi dengan lampu LED DRL. Jadi ketika mesin dinyalakan, lampu LED DRL-nya otomatis menyala. Kemudian di bagian samping terdapat lampu sen, meskipun masih menggunakan bohlam halogen. Kemudian lanjut untuk bagian grillnya dengan desain terbaru yang lebih gagah ya. Jadi untuk Suzuki sendiri menamakannya grill dengan desain muskular. Untuk bagian tengah terdapat aksen chrome yang memanjang dari bagian lampu LED DRL jadi hingga ke bagian tengah dan bagian kirinya. Untuk bagian tengah terdapat emblem Suzuki. Di bagian bawah dilengkapi dengan underguard dengan ornamen berwarna silver. Kemudian untuk bagian fog lamp-nya sudah dibalut dengan cover fog lamp berwarna hitam. Oke. Dan ini layout untuk tampilan depan dari Suzuki XL7. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Oke, untuk bagian mesin Suzuki XL7 ini dibekali dengan mesin K15B dengan 1500 cc. Untuk tenaganya sendiri 104 PS dan torsi 138 Nm. Kemudian untuk bagian kap mesin sudah dilengkapi dengan peredam ya, dan juga sudah dicat. Untuk ruang mesinnya sendiri juga sudah dicat, jadi sudah sangat rapi. Keren nih. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping kita lihat untuk profil bannya menggunakan ban Dunlop NASEP dengan profil ban 190/60 R16. Dan velgnya sendiri sudah two-tone polish. Di bagian tengah dilengkapi dengan emblem Suzuki dan juga sistem pengereman cakram. Di bagian atasnya terdapat add-on over fender berwarna hitam ya. Di atasnya lagi ada emblem VVT. Kemudian untuk lampu sennya di bagian samping, dan untuk spionnya sendiri sewarna bodi. Lanjut ke bagian door handle chrome, kemudian dengan keyless entry ya. Untuk bagian door trim berwarna hitam, materialnya hard plastik. Kemudian yang unik di sini dan terlihat mewah, di bagian tengah terdapat ornamen karbon berwarna hitam. Kemudian di sekelilingnya juga dilengkapi dengan garnish berwarna grey. Door handle-nya chrome. Kemudian untuk bagian power window auto di sisi driver. Sini juga dilengkapi dengan window lock dan power door lock, kemudian retractable untuk mirror. Di bagian armrest berwarna hitam. Di bagian bawah terdapat cup holder dan door pocket. Di sebelahnya juga ada speaker. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Untuk kuncinya Suzuki XL7 ini menggunakan keyless, dilengkapi dengan emblem Suzuki di bagian belakangnya ya. Oke, sekarang kita start up. Untuk bagian odometernya bisa kita lihat di sini terdapat untuk individual door-nya.
Kemudian di bagian speedometer dan tachometernya terlihat sangat futuristik dan sporty, dilengkapi dengan ornamen berwarna merah untuk backlightnya. Kemudian di bagian display MID-nya, di sini terdapat jam, kemudian outside temperatur, dan juga ada rata-rata konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, dan ada trip A, trip B ya. Kemudian menu lainnya, nah di sini ada driving time, kemudian jam, dan ini fitur baru dan fitur yang istilahnya kekinian ya. Ada motion sensor. Kemudian di sini ada torsi dan power. Akselerasi dan rem. Kemudian balik lagi ke pengaturan awalnya ya. Di bagian tachometer dilengkapi dengan indikator untuk suhu mesin. Di bagian speedometer juga dilengkapi dengan bar untuk bahan bakarnya. Untuk bagian setirnya sudah kulit ya. Kemudian di bagian bawah setir ini dihiasi dengan ornamen garnish berwarna grey. Di sini juga terdapat Bluetooth teleponi, kemudian pengaturan untuk steering switch-nya. Di bagian tengah terdapat emblem Suzuki, dan untuk pengaturan setirnya sendiri, untuk pengaturannya sudah tilt meskipun belum teleskopik. Lanjut untuk bagian sampingnya, terdapat kisi AC, kemudian di bagian bawahnya, di sini ada ornamen karbon berwarna hitam, di bagian bawahnya perpaduan warna grey. Di bawahnya lagi terdapat start stop engine button. Di sini ada indikator untuk sensor parkirnya, kemudian stability control, dan ini untuk leveling lamp-nya. Di bawahnya lagi ada tuas untuk pembuka kap mesin ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya sendiri sudah menggunakan head unit LCD dengan ukuran 8 inch, dan menunya di sini cukup lengkap ya. Terdapat Bluetooth musik, kemudian USB. Kemudian di sini untuk menu lengkapnya ada AUX, easy connection, kemudian untuk pengaturan equalizer, radio, telepon, USB foto, USB musik, dan USB video. Oke, ini untuk menu di bagian audionya. Dan untuk finishing di sekitaran head ini dibalut dengan garnish berwarna black glossy yang menimbulkan kesan lebih mewah. Untuk tampilan dashboardnya sendiri juga sudah dengan desain yang sangat bagus ya. Di bagian kiri terdapat sisi AC yang memanjang ya dari bagian kiri hingga bagian tengah. Kemudian di pojok sebelah kiri, di belakang pilar itu terdapat tweeter. Di bagian tengah dari dashboardnya juga terdapat garnish. Di sini garisnya karbon berwarna hitam. Kemudian ornamen untuk warna grey-nya memanjang hingga ke bagian kanan, dan juga di sini juga nyambung hingga ke bagian door trim-nya. Jadi sangat mantap nih, tampilannya keren. Di bagian bawah dari audio terdapat tombol hazard, kemudian untuk AC-nya sendiri sudah menggunakan AC digital lengkap dengan auto climate, dan di sini juga sudah dilengkapi dengan heater ya. Terdapat heater, kemudian di sini ada front defogger dan juga rear defogger. Oke, di bagian bawah di sini terdapat power outlet 12 volt, kemudian di sini terdapat USB connection dan aux-nya. Jadi sudah rapi ya. Di bagian bawah terdapat laci penyimpanan terbuka, kemudian di sebelahnya lagi ada cup holder sebanyak
2 buah. Untuk tuas transmisinya tipe matic dengan balutan leather di bagian atas, kemudian dilengkapi dengan ornamen garis chrome. Transmisi otomatis ini sendiri dengan 4 percepatan. Kemudian bagian part brake-nya mechanical dengan ujung chrome. Di bagian belakangnya lagi ada armrest kulit ya. Di bawahnya ada console box. Oke. Dan ini untuk layout dari bagian door trim hingga dashboard ya. Lanjut, untuk bagian sun visor-nya di bagian sisi driver belum dilengkapi dengan vanity mirror. Kemudian di bagian tengah terdapat lampu baca. Nah, fitur yang menarik di sini untuk spion bagian tengah ini dilengkapi dengan e-mirror ya, dan ini berfungsi layaknya dashcam. Untuk kameranya sendiri bisa kita atur. Jadi di sini ada pengaturan suara juga ya. Oke. Nah, ini tampilan di bagian depan, dan untuk arah kameranya sendiri bisa kita atur sesuai dengan keinginan ya. Oke. Ini untuk tampilan bagian belakangnya. Kemudian lanjut ke bagian sun visor di sisi penumpang depan. Sudah dilengkapi dengan vanity mirror meskipun belum dilengkapi dengan covernya ya. Namun sudah cukup baik. Sekarang kita lanjut. Untuk bagian joknya sendiri menggunakan jok dengan bahan fabric. Di sini terdapat seperti di bagian grillnya. Kemudian untuk joknya di sini perpaduan kulit. Jadi selain bahan fabric, di sini di bagian sampingnya juga kulit ya. Untuk pengaturan joknya sendiri, di sini sudah dilengkapi dengan high adjuster, reclining dan sliding ya. Oke, kita lanjut. Di bagian door trim baris kedua, untuk warna senada dengan warna di bagian depan. Materialnya juga hard plastik, kemudian door handle-nya chrome. Di bagian armrest berwarna hitam, dan di sini juga dipadukan dengan bahan fabric yang lembut. Di bagian bawah bisa kita lihat cup holder dan juga door pocket serta ada speakernya ya. Oke, sekarang kita masuk. Kemudian di bagian belakang dari jok baris pertama atau jok driver dilengkapi dengan seatbelt pocket. Di bagian kirinya juga dilengkapi dengan seatbelt pocket. Kemudian untuk bagian headrest-nya adjustable ya, bisa diatur ketinggiannya di semua sisi kursinya. Di bagian tengah di sini terdapat armrest, dan ini layout untuk tampilan door trim baris kedua. Oke, di bagian atas bisa kita lihat untuk kisi AC-nya dilengkapi dengan kisi AC sebanyak 4 buah, dan di sini terdapat pengaturan speed fan-nya. Kemudian di bagian atas, bagian samping juga dilengkapi dengan hand grip retract. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baris ketiga. Untuk pelipatan kursi di baris kedua, dia sliding ya. Jadi untuk masuk ke bagian baris ketiga ini aksesnya gampang ya. Nah, saya sekarang sudah berada di baris ketiga dari Suzuki XL7. Untuk di bagian wheelbase-nya masih cukup lega dan cukup nyaman ya berada di dalam kabin dari Suzuki XL7 ini sendiri. Di bagian atasnya bisa kita lihat hand grip, namun sayangnya di sini hand gripnya fix ya,
Seandainya dia udah retract jadi lebih lengkap. Di bagian sisi armrestnya juga dilengkapi dengan cup holder, dan di sini juga ada power outlet 12 volt. Di bagian kanan juga dilengkapi dengan cup holder. Di atasnya juga ada hand grip fix. Di bagian tengah atas terdapat lampu baca. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Oke, sebelum lanjut ke bagian bagasi, kita lihat untuk bagian atas. Di sini terdapat rail berwarna silver. Kemudian di bagian sampingnya juga dilengkapi dengan side skirt berwarna silver ya. Di atasnya terdapat side body molding berwarna hitam yang menyatu dengan bagian over fender. Untuk profil ban bagian belakang senada dengan bagian depan ya. Dilengkapi juga dengan emblem Suzuki dan juga velg Titan polish. Untuk remnya tromol di bagian belakang. Di bagian atas, karena ini adalah trim tertinggi dari Suzuki SL7, jadi sudah dilengkapi dengan spoiler Suzuki Sport. Tampilannya seperti ini ya. Untuk bagian kaca belakang juga dilengkapi dengan defogger, wiper. Dan untuk bagian pintunya terdapat garnish berwarna black glossy. Dan ini juga kalau kita lihat dari dekat ada glitter menambah kesan mewah untuk mobil ini. Untuk bagian stop lampnya sudah menggunakan lampu LED bar ya. Meskipun untuk bagian lampu sennya di sini masih bohlam, untuk lampu remnya menggunakan lampu LED. Kemudian di bagian tengah juga terdapat lampu mundur. Di bagian bawah bisa kita lihat ada emblem SL7 dan di sini juga dihiasi dengan garnish chrome yang memanjang. Di sebelah kiri di sini ada emblem Alfa ya. Jadi ini untuk trim tertinggi dari Suzuki SL7. Di bawahnya lagi bisa kita lihat reflektor dengan desain yang vertikal. Kemudian dilengkapi juga dengan parking sensor sebanyak 2 titik. Di bagian bawahnya lagi terdapat underguard berwarna silver. Dan di atasnya di sini juga dilengkapi dengan ornamen berwarna hitam. Di bagian tengah bisa kita lihat untuk parking kameranya dan kamera di bagian depan tadi ya, di dashcam-nya. Kemudian untuk door handle-nya di sini tipe tarik ya. Kita lihat untuk bagian bagasinya, akomodasinya cukup luas. Di bawah bisa kita lihat terdapat kompartemen untuk penyimpanan. Dan ini cukup dalam ruangnya. Jadi bisa memuat cukup banyak barang ya. Oke. Untuk pelipatan jok di baris ketiga, dia sudah bisa rata bagasi. Jadi untuk akomodasi dari Suzuki SL7 ini sangat baik. Oke. Dan ini layout dari bagian belakang Suzuki XL7 untuk trim tertinggi, trim Alpha ya. Sangat sporty. Di bagian windownya juga sudah dilengkapi dengan talang air ya. Oke. Untuk bagian sisi penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan keyless entry.
Dan ini layout untuk bagian dashboard dari sisi penumpang depan. Dari bagian sisi depan bisa kita lihat untuk antenanya terdapat di bagian tengah ya. Dan di bagian atapnya menggunakan katamaran loop. Jadi meminimalisir akibat dari terjadinya benturan. Oke. Demikian review singkat saya mengenai Suzuki SL7 untuk tipe tertinggi, tipe Alpha. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan untuk kontak person pemesanan unit Suzuki mobil di Bengkulu, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.